Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali untuk menuntut ilmu bahasa Arab. Tidak perlu dipertanyakan kembali tentang keutamaan mempelajari ilmu bahasa Arab. Karena kita tahu semua agama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa yang mulia. Bahasa itu tidak lain dan tidak bukan bahasa Arab. Dan bahasa yang kita pelajari sungguh adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin kemarin kita sempat posting, share video di grup ya, Ummahat di kelas F. Bagaimana orang Arab sendiri juga belum tentu bisa berbahasa Arab fusha, bahasa Arab baku, bahasa Arab yang kita saat ini pelajari. Karena kebiasaan percakapan bahasa Arab sehari-hari bukanlah bahasa Arab yang saat ini kita pelajari. Kebiasaan mereka, orang-orang Arab itu menggunakan bahasa ammiyah, bahasa pasaran, bahasa yang memiliki dialek dan lahja masing-masing. Masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti halnya di kita antara orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Sunda susah ya untuk berbicara huruf F ya. Orang Jawa apalagi yang ngapak juga sulit ya untuk menghilangkan huruf qalqalah ya dalam bahasa mereka. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada qalqalah. Ya. Ataupun orang Jawa susah untuk mengucapkan ya hukum tajwid ikhfa hakiki ya atau yang lain sebagainya. Orang Sulawesi susah untuk mengucapkan zai atau za ya, biasa memanggil ustadz dengan istilah ustaz ya. Masing-masing daerah punya dialeknya. Nah, di Arab bukan hanya dialek yang berbeda-beda, tapi bahasa ammiyah, bahasa pasarannya pun berbeda-beda. Dari bahasa daerah, lalu bahasa suku, ya menggunakan bahasa Arab. Arab dari suku mana? Beda lagi. Suku Quraisy, suku Khazraj, beda lagi. Quraidah, beda lagi. Ya, dari negara juga berbeda antara Arab Saudi dengan Uni Emirat. Ya, bahasa amiyahnya ya. Itu menggunakan sinonim yang banyak karena bahasa Arab itu sinonimnya banyak, muradifnya banyak. Antara Yaman dengan Mesir, Yordan ya, dengan Aljazair, Maroko, apalagi Maroko dengan Palestina ya, tentunya perbedaan. Tapi ada banyak persamaan juga. Sedikit
banyaknya mereka juga mengerti. Tapi berbeda dengan bahasa yang kita pelajari, lughatul fushah, bahasa yang fushah, bahasa baku, istilah kitanya. Ya, bahasa baku ini digunakan di dalam Al-Qur'an. Bahasa baku ini digunakan di dalam hadis, kutubus sittah, ya, kitab yang jumlahnya 6 ya, kitab hadis. Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, Abu Daud, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Nah, para sahabat pun demikian menggunakan bahasa baku yang kita gunakan saat ini, yang kita pelajari saat ini. Maka banggalah kita dengan menggunakan bahasanya sahabat Nabi, bahasanya Nabi. Ya, sebaik-baik manusia, kata Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, sahabat. Kemudian setelah sahabat, tabi'in. Kemudian setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itulah ya role model kita, uswatun hasanah kita, idola kita. Maka orang yang mengidolakan mereka, ya setidaknya juga tahu bahasa mereka, sering mengucapkan bahasa mereka, bahasa idola kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harus bersemangat. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi ummahat? Kita ini di sini di kelas ummahat, ibu-ibu yang mungkin terbiasa untuk memasak di rumah, ya, terbiasa untuk merapihkan rumah, rumah tangga dan lain sebagainya, ngurus anak, suami, ya. Banyak pekerjaan, banyak kewajiban yang harus dilakukan. Tapi kita sempatkan waktu kita, ya, hanya 60 menit, bahkan kurang terkadang, ya, untuk belajar bahasa Arab ini sedikit demi sedikit. Merangkak, ya, dengan metodologi pendekatan, ya, ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Kita juga ada kelas bapak-bapak ya, yang online dan juga yang offline kita juga ada ya di daerah Bogor. Bagi umahat yang mungkin berdomisili di Bogor, di Cikaret ya, Kabupaten Bogor ya, mungkin bisa ikut hadir juga ya, yang offline ya, bapak-bapak yang offline setiap Ahad ba'da subuh ya, di Masjid Baitus Salam, Puri Nirwana Estate ya, Cikaret Bogor. Nah, ini jadi motivasi ya buat kita ya untuk belajar bersungguh-sungguh. Yang tidak hadir mendengarkan Zoom dengan menyimak melalui via YouTube. Ya, alhamdulillah sudah bisa kembali Zoom rekamannya. Insya Allah nanti bisa didengarkan sebelum tidur, ya, ketika masak, mungkin ketika di perjalanan, ya, saat waktu senggang bisa dimanfaatkan waktu kita, waktu luang kita untuk menuntut ilmu. Taib, ahibati wa mahati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan di pelajaran yang ke-8. Ya. Wasalna fi safhati 42, halaman 42. Kelas Ummahat bisa sudah dibuka kitabnya? Nah, sudah dibuka kitabnya? Pelajaran yang ke-8. Allah sudah Ustaz. Kelas, alhamdulillah. Baik. Di pelajaran yang ke-8 apa yang kita bahas? Nah, ringkasannya ada di papan tulis Ummahat. Ya, ringkasannya ada di papan tulis. Ya. Dulu kita belajar susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Masih ingat ya? Nah, contohnya hadza baitul mudarrisi. Artinya apa, Ummahat? Ada yang tahu? Naam, Ini rumah guru, Ustaz. ini rumah Guru.
rumah guru. Sahih. Ya, ini rumah milik guru. Bahasa Milik kitanya kan guru. begitu ya. Iya. Milik guru. Ya. Ketika kita sudah tahu ini rumah milik guru dengan susunan hadza mubtada. Baitul mudarrisi adalah khobar. Di dalam khobar ada yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Atau susunan kepemilikan. Ya, ini kan kita sudah belajar nih dulu. Bagi yang belum kuat dalam susunan ini, kuatkan dengan memahami bahwa ada kalimat kepemilikan. Bentuknya seperti ini. Baitul mudarrisi. Baitu tanpa alif lam. Al-mudarrisi pakai alif lam. Mudhafun ilaih pakai alif lam. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ketika kita sudah memahami kalimat ini rumah guru. Contoh lain coba. Ini rumah murid. Apa bahasa Arab ya, Umahat? Ad, Ada. baitu, Baitu. eh, Baitu apa? Murid. Murid. Apa murid bahasa Arabnya? Tolibu. 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 Tolibu jadi apa? Tolibi. Tolibi. At-tolib. Karena ada dia susunan kepemilikan, maka dia menjadi at-tolibi. Baitut tolibi. Ya. Sahih. Ya. Ini rumahnya murid. Nah, ini kan kita sudah tahu ya. Ini rumah milik murid. Nah, namanya susunan kepemilikan. kepemilikan. Ternyata ya, kita harus lebih fokus lagi bahwa susunan kepemilikan ya ada sinonimnya, Umahat. Apa tuh sinonim? Persamaan. Bersamaan. Apa persamaannya? Ada kalimat yang berbeda, susunannya berbeda, ya, tapi maknanya sama. Ya, maknanya sama. Contoh tadi hadza baitul mudarrisi. Ternyata ada lagi kalimat yang susunannya berbeda tapi maknanya sama. Kalimat apa itu? Nah, ini dia. Kalimatnya mubtada khabar juga, cuma ada kemasukan huruf yang baru, Umahat. Ya, huruf jar yang baru namanya li. Artinya milik atau untuk. Nah, dulu kita belajar huruf jar ada berapa, Umahat? 4 ya? 4. Apa saja? Min, fi, ila, satu lagi. Fi, satu lagi. Di atas. Ala, di atas. Iya. Nah, sekarang tambahin, Umahat. Jadi total ada 5 nih. Kelas F belajar huruf jar ada 5. Yaitu li, satu lagi. Li artinya milik atau untuk. Milik atau untuk. Nah, buat kalimatnya bagaimana? Buat kalimatnya adalah hadza, sama tuh hadza juga kan? Hadza tidak berubah. Nah, rumah yang harusnya tadinya nggak pakai alif lam, diganti, ditambahkan alif lam. Jadi hadza al-baitu. Ya, itu yang pertama perubahannya. Lalu al-mudarrisi tambahkan li. Jadi lil mudarrisi. Ya. Kalau ditanya kenapa harokatnya kasroh ya, Umahat? Kenapa ini? Kok bisa kasroh? Karena ada Huruf
Huruf Huruf jar. jar. Huruf jar namanya li nih yang baru kita kenal. Ya, kan kita ta'aruf dulu kan, li. Nah, ta'aruf tuh kenalan ya. Jangan salah kaprah nih. Ta'aruf ya, orang saya sudah punya suami, ta'aruf bukan. Ta'aruf tuh bukan ya, cari jodoh bukan. Ya, ini lurusin. Pengenalan. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Nah, kembali lagi di sini. Jadi kalimatnya hadza al-baitu lil mudarrisi. Ya. Kita bicara artinya dulu. Artinya ini rumah milik Guru. Guru. milik guru. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau yang pertama ini rumah milik guru, kita artikan. Ya, tapi kalau yang bawah kita artikannya dibalik. Rumah ini milik siapa? Guru. 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 Ya. Boleh gak kalau ini rumah milik guru? Boleh juga, cuma kita kan di kelas F ya. Untuk membedakan aja, Umar. Ya, untuk membedakan arti bahasa Indonesianya. Padahal maknanya sama. Nah, kayak misalkan di sini, hadza baitut talibi. Ini rumah milik murid. Diganti rumah ini milik murid. Pakai susunan ini. Jadi apa, Umar? Hadzal baitu Ada baitul tolibi. Hadza al Al Bait. baitu lit lit tolibi. talibi. Iya, Masya Allah. Ya, beda ya, sama tapi beda ya. Sama tapi beda, bingung ya. Kembar tapi tak sama. Ya. Nah, itu adalah susunan mubtada khobar. Tidak ada mudhof wa mudhofun ilaih, enggak ada. Yang ada adalah mubtada khobar saja dengan menempelkan huruf jar namanya li. Nah, dan inilah ternyata Umar. Pelajaran ke-8 adalah pelajaran yang membahas tentang ini saja sebenarnya. Bagaimana Ummahat mengkonvert, merubah antara hadza baitul talibi menjadi hadza al baitu lit talibi. Ya. Berkaitan dengan susunan. Yang mana pakai alif lam, yang mana tidak pakai alif lam. Ya. Dia punya rumusnya sendiri. Disebut dengan bahasa fusha, bahasa baku. Kalau nggak pakai rumus, namanya bahasa ammiyah. Asal tempel-tempel aja. Misalkan wa, apa artinya wa, Umar? Dan Wawa jadi apa? Jadi apa? Hah? masa Jadi dan apa? Dan. kamu Kan tinggal ditempel-tempel aja. Gitu ya. Nah, itu bahasa ammiyah itu. Ya. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Misalkan satu apa bahasa Arabnya, Mahat? wahid. Jam artinya jam apa bahasa Arabnya? Sa'ah. Sa'ah. Wahid sa'ah. Wahid sa'ah jadi? Jam 1. Jadi jam 1. Jam. Wah, 1 jam. Itu jam. Itu namanya bahasa ammiyah. Biasanya kalau Ummahat ketemu sama orang Arab di saat umroh gitu ya. Para pedagang, supir bis. Nah, itu supir bis sering ngomong wahid sa'ah. Baki wahid sa'ah. Ya. Salah. Kayak begitu. Karena dia nggak ada susunan. Main tempel-tempel aja. Suka-suka.
Ya. Kalau nggak ngerti, ganti tempelnya, dipindahin. Sa'ah wahid. Wahid sa'ah, sa'ah wahid. Ya, tinggal diganti-ganti aja. Kalau nggak ngerti ya, orang yang kita ajak bicara, kalau kita pakai bahasa pasaran. Bahasa Arab yang fusha, baku, jelas. Hadza baitut talibi. Ya, udah nggak bisa diganti-ganti. Hadzal baitu lit talibi. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini yang dibahas di pelajaran ke-8. Simple, singkat, jelas, padat. Ya, singkat, jelas, padat. Baik, hanya saja di pelajaran ke-8 ini kita pengayaan kosakata. Ya, memperbanyak mufrodat. Ya, memperbanyak mufrodat. Langsung saja Ummahat, ad-darsu tsamin dibuka. Kita mulai, Ana akan bacakan, Ummahat bisa mengikuti bersama-sama. Naam. Hadzal rajulu tajirun. Silakan diikuti wahid itsnan tsalatsa. Hadzal rajulu tajirun. Ya, sama-sama ya. Bagi yang aktif bisa dinyalakan. Ya. Wadzalika rajulu tabibun. Wadzalikar rajulu tabibun. Tabibun, Masya Allah. Ya. Syukran kepada Ibu Dewi. Ya, bagi ummahat yang lain bisa dinyalakan ya mic-nya. Baik. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Artinya apa ummahat? Siapakah laki-laki? Nggak ada siapa. Man, nggak ada. Ini Ini seorang Ini laki-laki ya, seorang seorang pedagang, pedagang, pengusaha. pengusaha. Lalu Dan itu dan itu laki-laki seorang dokter. laki-laki seorang dokter. Iya. Sahih, Masya Allah. Baik. Ya, kita sudah tahu di sini susunannya. Berikutnya, kita baca bersama-sama. Ana bacakan, Ummahat bisa ikuti. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Masya Allah. Artinya, nama pedagang itu Mahmud. Dan nama dokter itu Sa'id. Nama dokter itu Sa'id. Iya, Masya Allah. Nah, ini susunan yang sudah kita pahami ya. Nah, baris ketiga inilah kosakata ataupun susunan baru nih. Kita baca, hadzal baitu litajiri. Hadzal baitu litajiri. Litajiri. Betul, hadzal baitu litajiri. Ada kata li itu. Ketemu alif lam syamsiyah litajiri. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Masya Allah, mumtaz. Apa artinya Ummahat? Rumah ini rumah milik pedagang. Dan itu rumah milik dokter. Milik dokter. Rumah ini milik pedagang, rumah itu milik dokter. Ya. Bentuknya ada tambahan li di situ. Ya. Ya. Mungkin pernah mendengar kata lillahi. Alhamdulillahi. Kenapa lillahi? Ada Allah, ada lillah. Lillah itu artinya milik Allah.
Ya. Makanya segala puji, segala puji lillah, milik Allah. Seperti itu. Ya. Baik, berikutnya baris keempat. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut Baitut tajiri tajiri amamal masjidi. Iya. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal rosati. madrasah. Masya Allah. Khalfal madrasati. Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Apa artinya Ummahat ya? Baitut tajiri. Rumah pedagang Rumah pedagang. di depan. Amama kata baru tuh. Di Depan. Masjid berarti di depan Masjid. Dan rumah siapa itu? Rumah dokter di belakang sekolah. Di belakang sekolah, rumah dokter di belakang sekolah. Nah, ada kata baru nih Ummahat, amama dan khalfa. Ya, catat ya, ini adalah saudaranya huruf jar. Jadi kita taunya ada namanya harfu jar. Ya, harfu jarrin atau huruful jarrin, sama ya. Ada huruf jar. Lalu di bawahnya ada temannya, saudara ya. Mohon maaf, saudaranya huruf jar. Huruf jar itu punya saudara, namanya apa? Az-zarfu. Atau orang Indonesia menyebutnya zorof, biar mudah dipahami. Zorof. Nah, az-zarfu atau zorof. Ya. Artinya apa? Tidak perlu ditanyakan dulu artinya, karena nanti akan luas lagi pembahasannya. Nah, zorof itu seperti apa? Itu pertanyaannya. Jangan menanyakan definisi, tapi tanyakanlah seperti apa contoh zorof. Nah, zorof itu contohnya amama. Khalfa. Ba'da. Pernah dengar ya kata ba'da? Pernah. Qobla. Ya. Ada lagi tahta. Udah pernah dibahas belum ini? Belum, Ustaz. Belum ya? Amama. Khalfa. Ba'da. Qobla. Amama di depan. Khalfa itu di belakang. Ba'da setelah. Qobla artinya apa? Sebelum. Tahta di bawah. Di bawah, betul. Ya. Maksudnya bagaimana? Zorof itu adalah saudaranya huruf jar. Kenapa disebut saudara? Karena dia sama dengan huruf jar. Mengkasrohkan harokat akhir pada kata tersebut. Makanya umat lihat ya, pada baris kelima, baitut tajri amama, setelah amama apa? Al-masjidi. Aslinya kan al-masjidu. Tapi ketemu amama, dia sama seperti huruf jar. Mengkasrahkan jadi amamal masjidi. Ya, ilal masjidi. Fil masjidi. Kalau huruf jar ya. Kalau ini dzaraf amamal masjidi. Jadi penggunaannya sama dengan huruf jar. Maka disebut saudaranya huruf jar. Ya. Namanya saudara tentu tetap ada perbedaan ya. Nah, persamaannya itu dulu, perbedaannya nanti. Ya, menyusul. Kita bicara persamaannya. Ya. Namanya saudara kan sedara. Ya, mukanya mirip-mirip gitu ya.
Nah, perbedaannya juga ada. Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, itu disebut dengan dzaraf. Ya, pahim tunna insyaallah. Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu, silakan Umahat. Jadi setiap Apa kali Ustaz? Oh iya, boleh satu-satu. Ya, Bu Dewi. Ya, silakan. Ibu Dewi, boleh. ini Ustaz, jadi apa tuh yang zorof itu mengkasrohkan harokat akhir gitu Ustaz ya? Iya, betul. Ya udah itu aja. Syukuran Oh iya, Ustaz. baik. Ya, afwan. Hampir Di sama. dzaraf, iya hampir sama dengan huruf jar. Betul. Sama. Silakan Ibu Sandra. Ustaz, apa tadi Oh, saya Ibu Juriah ya. Silakan. saya mau ini aja. Kalau berarti kalau kalimat yang ada zorofnya harus kasroh gitu ya Ustaz ya? Iya, kata setelah dzarafnya kasrah. Ustaz. Ya, jadi huruf jar punya saudara. Jadi kita nambah lagi tuh pikiran. Oh, pemasukan huruf jar kasrah, pemasukan dzaraf kasrah. Seperti itu. Ya. Apalagi sih yang mengkasrahkan? Selain kemasukan huruf jar dan dzaraf, kita sudah belajar tuh nih yang atas ya. Menjadi susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Jadi kasrah juga. Mudhofun ilaihnya jadi kasrah. Al-mudarrisi. Ya. Pokoknya kalau Umahat lihat, oh ini ada kalimat kepemilikan nih. Oh pasti belakangnya kasrah. Itu aja dulu. Ya. Jadi yang mengkasrahkan ada 3. Yang pertama ketemu huruf jar. Yang kedua ketemu dzaraf. Yang ketiga susunannya mudhof wa mudhofun ilaih. Yang mana mudhofun ilaihinya yang jadi kasrah. Seperti itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Mahlan Umahat. Qalilan fa qalilan. Pelan-pelan aja. Nggak usah terburu-buru. Karena biasa pengalaman nih di kelas yang lain ya, yang baru juga ketika belajar paham. Selesai Zoom berakhir lupa lagi. Ngeblank lagi. Karena mungkin buru-buru, pelan-pelan. Belajar tuh harus tenang. Jangan tergesa-gesa, ya. Baik, mau buru-buru paham, jangan. Ya, biar mengalir aja, mengikuti prosesnya. Kita lanjut dulu, Umahat. Sisa 3 baris. Ya. Ana bacakan dan Umahat bisa ikuti bersama-sama. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Masya Allah. Apa artinya ya, Umahat? Milik siapa mobil ini? Siapa? Betul. Dan milik siapa yang itu? Namanya saja liman. Liman itu adalah gabungan antara li dengan man yang sudah kita pelajari. Man. Apa artinya man? Siapa? Siapa. Jadi milik siapa. Jadi kalau mau bertanya milik siapa, li ditambahkan man. Jadi liman. Liman hadhihi sayyarah. Milik siapa mobil ini? Dan milik siapa yang itu? Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya mentaksir, menyingkat. Kalau buat kalimat disingkat. Bukannya katanya yang disingkat. Salah nih. Nah, orang Indonesia nih sukanya menyingkat-nyingkat kata, bahaya. Namanya Abdullah, dipanggilnya Adul. Nggak boleh. Ya.
Muhammad, bagus namanya, dipanggil Mamat. Hmm. Nah, nama panggilannya siapa? Mamat. Ya Allah. Jadi kesannya ya kurang gitu ya. Ya, akhirnya anak-anak Gen Z yang punya anak nggak mau dikasih nama Muhammad. Khawatir nanti dipanggil Mamat. Ya Allah. Iya. Ya. Ini juga yang harus perhatikan. Nah, bahasa Arab itu menyingkat kalimat dengan seperti ini. Liman hadhihi sayyara waliman tilka. Aslinya liman hadhihi sayyara waliman tilka sayyara. Sayyaranya dihilangin karena sudah ada sebelumnya, kata sebelumnya. Ya. Maka jawabannya ana bacakan, Ummahat bisa ikuti sama-sama. Hadhihi sayyarah lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyarah Oh, bibi. tilka litajir. Masya Allah, mumtaz. Artinya apa, Ummahat? Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Iya. Mobil ini milik dokter. Dan mobil itu milik pedagang. Pengusaha. Kira-kira mewahan mobil dokter apa mobil pedagang, Ummahat? Kira-kira pedagang kali ya. Kalau di Indonesia, mobil dokter mewah ya. Nah, kalau ditanya apa cita-citanya anak TK, anak SD, oh jadi dokter. Ya. Padahal dokter itu bukan menjadi profesi untuk memperkaya diri. Ini harus diluruskan. Ya. Yang profesi memperkaya diri itu bukan dokter. Apa profesi apa yang memperkaya diri? Tajir. Apa arti tajir? Pedagang, pengusaha. Harusnya pengusaha. Ya. Kayak para calon dokter ini harus diluruskan niatnya. Jangan sampai mau jadi dokter biar bisa balik modal. Nah, balik modal karena biaya kuliah kedokteran itu sangat mahal. Ya, salah alamat. Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi dokter. Jadi apa? Tajir. Ya, iya, sesuai dengan orang Indonesia bilangnya tajir, kaya. Ya. Nah, kita lihat yang terakhir. Anda bacakan, Ummahat bisa ikuti. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi Sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Amerika. Min Amerika, Masya Allah. Ini udah jelas nih. Yang banyak duitnya bukan dokter. Ya, di Arab yang jadi dokter itu tidak sekaya pengusaha, saudagar. Ya. Makanya kita lihat di sini apa artinya hadis saya minal Yaban. Mobil ini dari Jepang dan Amerika. Dan mobil itu dari Amerika. Oh, mobil itu dari Amerika. Ya, Masya Allah. Ya, jelas nih di sini. Mobil dokter dari Jepang. Ya, nggak seberapa harganya. Watilka litajiri. Ya, min Amerika. Ya, dan mobil punya pengusaha, pedagang, itu dari Amerika. Yang kita tahu harganya mahal, ya, mobil Amerika. Naam. Dan saat umroh pun kita lihat mobil yang banyak adalah mobil Amerika ya. Mobil-mobil besar. Naam. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Umar. Ustadz, Afan boleh nanya Ustadz? Naam, silakan.
Untuk perbedaan penggunaannya gimana Ustaz antara yang kepemilikan mudhofun ilaih dengan yang li Ustaz? Apanya? Perbedaan Perbedaannya, penggunaannya. Iya. penggunaannya. Nah, ya, Syukran baik. Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Evi. Ya, bagaimana perbedaannya? Kalau kita lihat dari susunannya berbeda, maknanya sama. Ya, antara mudhof wa mudhofun ilaih yang atas dengan susunan mubtada khobar bersamanya huruf jar. Ya, bersamanya huruf jar. Ya, jadi perbedaannya itu yang atas menggunakan mudhof wa mudhofun ilaih, yang bawah hanya menggunakan huruf jar. Ya, hanya menambahkan huruf jar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, al-baitu, hadzal baitu itu menjadi mubtada. Kalau yang di atas kan perbedaannya hadza saja yang menjadi mubtada. Khobarnya adalah baitul mudarrisi. Nah, kalau yang bawah yang menjadi perbedaan hadzal baitunya mubtada. Jadi ada dua kata yang menjadi mubtada. Ya. Khobarnya hanya satu kata, di dalamnya ada huruf jar. Sebenarnya bisa terlihat secara zahir. Ya. Kalau penggunaannya bagaimana? Sama penggunaannya. Ummahat mau menggunakan kalimat yang atas boleh. Menggunakan susunan kalimat yang bawah juga boleh. Ya. Apakah ada perbedaan secara khusus, secara terperinci? Nah, mungkin ya kata orang gitu ya, mungkin yang ini yang atas ini kepemilikannya baru AJB, yang bawah SHM gitu ya. Enggak begitu. Ya, sama. Ya. Sama. Legalitasnya kuat antara hadza baitul mudarrisi dengan hadzal baitu lil mudarrisi. Hanya perbedaan susunan, maknanya sama, bahwa bahwa ini rumah guru, rumah ini milik guru, sama. Ya, pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Silakan. Maaf soal? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ana berikan tugas, boleh ya Ummahat? Nah. Tugasnya adalah ada dua ya tugasnya. Yang pertama adalah mencari huruf jar li di dalam ayat Al-Quran. Ya. Mencari apa? Huruf jar li dalam ayat Al-Quran. Ya, di dalam ayat Al-Quran. Di juz 30. Hanya juz 30 ya. Nanti mau cari di juz 30. Ya. Kalau seumpama tidak menemukan, atau kurang teliti umpama, boleh cari di tempat yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Pahim tunna insyaallah. Pahimna insyaallah. Yang kedua, membuat kalimat. Ya. Membuat kalimat yang di dalamnya ada susunan mudhof wa mudhofun ilaih seperti ini ya. Mubtada khobar ada mudhof wa mudhofun ilaih. Lalu dirubah, dikonvert menjadi mubtada khobar yang ada huruf jar li. Ya, kosakatanya bebas. Ya, tapi nggak boleh mengikuti ini ya. Hadza baitul mudarrisi, ganti ah. Hadza baitu muhandisi. Nggak boleh. Ya, cari yang lain kosakatanya, jangan bait. Ya.
lalu dirubah menjadi susunan mubtada khobar yang kemasukan huruf jar. Satu saja. Ya, satu saja dikonvert ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Ibu Umu Afzam, ada Ibu Dewi, ada Ibu Dewi Banun, Ibu Juli, Ibu Rosana, dan Ibu Sandra. Wah, deh, insyaallah jelas ya, Umahat. Insyaallah. Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ini komitmen kita untuk mendekatkan bahasa kita ini, mempelajari bahasa kita ini untuk pendekatan kepada Al-Quran. Dan dimohon untuk persiapan kita, ya apalagi nanti ya, tidak terasa, kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan apa itu? Ramadan. Oh, Masya Allah. Ya. Dan kita butuh keseriusan lagi. Belajar bahasa Arab ini ternyata penting sekali. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Umahat baca tuh Al-Quran, ya, apa namanya, 1 hari 1 juz mungkin ya. Ya, kalau nggak ada kerjaan mungkin bisa aja. Ya, nah, nggak ada kata istilahnya pesimis, insya Allah optimis bisa. Ya, bisa menyelesaikan, menghatamkan Al-Quran, tapi bukan hanya sekedar hatam, mengerti, dikit-dikit ngerti. Oh ini, ya Masya Allah, itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Ya, ketika membaca Al-Quran mengerti, terkadang bersimpuh sampai meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran. Zadathum imana, ya, bertambah keimanan. Wajilat qulubuhum, bergetar hati kita ketika membaca Al-Quran. Itu nikmatnya luar biasa, mendapatkan namanya manisnya iman, umahat, yang tidak bisa kita dapatkan. Ketenangan jiwa, ketentraman jiwa ketika kita mendapatkan manisnya iman. Ya, manisnya iman tuh lebih manis daripada omongan janji-janji palsu ya. Lebih manis ya. Seperti itu. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan Umahat. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Dan dimohon pada Umahat untuk menyetorkan nanti ya di tugasnya ya. Dan bagi yang belum menyetorkan, segera disetorkan tugas yang kemarin ya. Bagi yang belum dikoreksi mohon bersabar ya, menunggu antrian. Ya, kita akan berjumpa di pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa ana sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.